Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dina Martia. Di video kali ini aku nggak sendirian lagi teman-teman. Aku kedatangan dua tamu istimewa, Marika dan Cinta. Hai semuanya. Beliau berdua ini adalah rekan dosen di institusi aku. Nah, pada kesempatan kali ini masih seputar Latsar yang baru saja menyelesaikan Latsar online. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman. So, stay tune on this video. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Mbak Rika, ini Latsarnya angkatan berapa, Mbak? Angkatan 5. Mulai kapan, Mbak? Mulai 6 Juli Selesainya? sampai dengan 27 Juli itu sidang RA, terus lanjut lagi 17 September itu sidang LA. Oh, 17 September, berarti masih fresh banget ya? Ya. Kalau Vita, kapan nih Vita? Angkatan berapa Vita? Saya angkatan 4. Sidang saya tanggal 14 September ya. 14 September ya. Ya. Nah, kebetulan kami bertiga ini berada di diklatnya sama ya teman-teman. Jadi dari Bapelkes ya. Mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang diklatnya di balai pelatihan atau balai diklat lainnya. Tapi kemungkinan besar yang dikerjakan ketika Latsar CPNS bakalan dia kurang lebih sama ya. Betul, karena sudah ada standarnya gitu. Jadi nah di sini kita bakal sharing. Di sini aku mau jawab pertanyaan teman-teman yang sering banget ditanyain. Nah sebenarnya ini kita nggak akan bisa jawab segamblang itu, tapi kita coba jelasin agar teman-teman nggak was-was dulu gitu, belum masalah aduh nanti gimana ya yang tanyain apa gitu, karena udah mikir jauh kan, kita visioner banget gitu. Nah ada banyak yang tanya nih Mbak Rika sama Vita soal pertanyaan apa sih yang sering penguji atau coach atau mentor, bahkan kan biasa ya kita pasti ada pertanyaan ditanyain. Nah kita mulai bahas dari rancangan aktualisasi ya. Nah teman-teman sebagai pengingat nanti harus ada dua kan, kita ngerjain rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Nah ini kita bahas dulu yang rancangan aktualisasi. Nah kalau dari Vita di angkatan 4 nih, yang sering ditanyain ketika dalam proses pembuatan rancangan aktualisasi sampai dengan seminar rancangan aktualisasi apa aja kira-kira? Yang ditanya sebenarnya basic ya. Sebenarnya apa yang kalian tulis itulah yang akan ditanyakan. Karena betul. memang jiwanya itu ada di bab 3. Gitu. Bab 3 itu berarti mengenai isu apa yang mau diangkat, terus urgensinya apa sih. Jadi ketika mengangkat isu nggak serta-merta karena kita suka sama isu tersebut ya, tapi memang ada peraturan hukum yang memayunginya kayak gitu. Mungkin Mbak Rika bisa lebih ini. Iya, gimana Mbak? Ya, kalau di angkatan 5 sama sih ya, cuma memang benar kata Mbak Vita tadi, kita nggak hanya melihat urgensinya, tapi kita punya bukti yang menyatakan bahwa itu benar-benar urgensi dan harus segera diselesaikan. Dan yang perlu diingat lagi sih, ketika kita memilih isu, pastikan solusi yang akan kita berikan itu bisa selesai dalam waktu 30 hari gitu. Oh gitu. Karena tadi ya teman-teman, kok rancangan itu pasti masih seputar isu yang ingin teman-teman selesaikan. Jadi walaupun ini coach, mentor, dan penguji berbeda ya, berbeda, tapi inti yang ditanyakan sama, karena memang di rancangan itu pasti akan membahas tentang isu-isu dan isu gitu. Nah ada saran nggak gimana cara mensiasati atau menjawab pertanyaan agar meyakinkan baik itu mentor atau penguji bahwa ini loh isu yang kita angkat itu memang memenuhi atau memang urgent untuk diselesaikan, itu gimana? Mungkin Mbak Vita. Oke, kalau dari saya sih memang ada peraturan yang mengatakan bahwa ada urgensi untuk membuat buku ajar yang nggak cuma buku ajar. Jadi memang ada peraturan baru dari PT BAN yang menyatakan bahwa kita harus menyesuaikan kayak gitu. Karena ini berkaitan dengan akreditasi. Akreditasi kan krusial ya teman-teman. Makanya di situ bisa jadi sebuah alasan yang kuat kenapa kita membuat proyek tersebut. Dan juga tentunya dengan kegiatannya ya. Jangan lupa kegiatan juga harus realistis. Oke. Kayak gitu. Nah itu, jadi untuk salah satu tipsnya ya. Dan kalau dari Mbak Rika, sama sih ya, yang penting ketika kita memilih isu dan maksudnya menetapkan kegiatan-kegiatannya itu benar-benar harus kira-kira, kalau kebetulan saya itu terkait dengan daring ya, karena institusi saya itu belum pernah melakukan pembelajaran secara daring gitu loh. Jadi kira-kira mengangkat
pembelajaran daring itu yang seperti apa, dan mengembangkan dari yang sudah ada. Misalnya kalaupun sudah ada, kira-kira mengembangkannya seperti apa, kayak gitu sih. Oke. Jadi Vita ini aktualisasi atau rancangan aktualisasinya itu mau pembuatan buku ya, buku ajar, buku modul yang terintegrasi dari pengabdian, penelitian, dan pengajaran gitu. Kalau Mbak Rika pembuatan modul praktikum ya Mbak, praktikum di era pandemi ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dilihat mungkin di universitas lain pembelajaran daring online itu sudah ada sebelum pandemi gitu. Ya sebenarnya di institusi kami juga sudah ada, namun pemanfaatannya mungkin tidak sebesar saat ini yang semua orang diwajibkan untuk belajar dan bekerja dari rumah. Nah, hal yang kita lihat sebagai isu di universitas kita, di universitas lain tidak itu bukan sebagai isu, bukan sebagai masalah gitu. Makanya tadi harus realistis ya Mbak, yang bisa kita selesaikan. Nah, kemudian pertanyaannya kan untuk menyelesaikan suatu isu tadi kita harus membuat kegiatan dan tahapan kegiatan. Nah, gimana itu tipsnya memilih atau menentukan kegiatan dan tahapan kegiatan? Ya secara umum ya, karena kan balik lagi ke isu masing-masing ya. Nah itu tipsnya agar bisa diselesaikan tepat waktu itu gimana? Oke, sebenarnya waktu saya dulu di KLAT itu saya memang agak bingung mana yang tahapan, mana kegiatan gitu kan, karena sebenarnya mereka ini saling mengisi. Jadi kalau kegiatan ini memang memayungi tahapan-tahapan ya. Jadi misalkan kalau teman-teman itu mau bikin buku, ibaratnya step-stepnya apa aja kayak gitu, jangan sampai ada step yang memang tertinggal padahal itu step yang krusial. Sedangkan misalkan nih bikin buku itu kan pasti ada dasarnya juga kan, apakah mungkin perlu penyesuaian silabus, penyesuaian kontrak kuliah. Nah itu kan pasti ada tahapannya untuk menuju produk kakak ataupun silabus yang memang sudah sempurna kayak gitu. Mungkin kolaborasi atau bagaimana semacam itu. Oke. Kalau dari Mbak Rika? Ya, kalau kebetulan karena kegiatannya itu membuat modul dari praktikum ya, jadi sama-sama sih. Yang pertama adalah tahapannya adalah sebelum kita buat apa yang harus kita lakukan, apa kita perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh dosen tim pengajar yang sama. Lalu setelah selesai, maka step selanjutnya apa yang kita lakukan? Mungkin menindaklanjuti dari masukan-masukan yang telah diberikan, misalnya entah dengan menambah literasi dan lain-lain sebagainya, sampai dengan modul itu siap untuk disosialisasikan kayak gitu sih. Betul. Menambahkan dari Mbak Rika, mungkin dalam satu kegiatan itu kita melakukan konsultasi berkali-kali, itu perlu ditulis di tahapan-tahapan tersebut kayak gitu. Oke. Dan ini dari tahapan kegiatan dan kegiatan itu mungkin nggak atau pernah nggak dari ada pertanyaan dari penguji ataupun mentor, ini apakah ini bermasuk ke tahapan kegiatan ataukah yang kegiatan ini sepertinya bisa jadi hanya tahapan kegiatan, itu gimana, pernah nggak atau ada sharing yang seperti itu? Pernah sekali, saya mengalaminya. Nggak tahu, kayaknya Budina ini tahu banget sih. Sekali ya, iya benar. Ya, jadi kalau di saya sempat ditanyakan, ini kan kegiatan baru, saya buat sebuah kegiatan, tapi penguji saya mengatakan bukannya ini bagian dari tahapan ya, kayak gitu. Nah itu kita perlu mengetahui sih, itu kenapa kita harus mengetahui apa yang mau kita lakukan. Jadi nggak cuma sekedar tulis aja biar banyak, biar cukup 4 nih kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi emang bener kalian harus menelaah kayak gitu, bahwa ini memang benar-benar kegiatan yang harus dilakukan dan berbeda dengan tahapan kayak gitu. Jadi tergantung kita yang paling memahami, kita yang paling tahu apa yang kita kerjakan. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai judgement ya, untuk justifikasi, untuk meyakinkan kepada mentor. Karena balik lagi kita yang melaksanakan teman-teman. Kalaupun misalnya ada masukan tahapan kegiatan atau kegiatan, kita harus berintrospeksi juga ya. Apakah kita bisa menyelesaikannya atau enggak ya. Jadi bukan serta-merta banyak sekali kegiatan karena mau dapat nilai bagus atau masih masih tinggi keinginannya untuk mencapai kesempurnaan, misalnya walaupun gak ada yang sempurna nih teman-teman. Tapi harus balik lagi, mungkin nggak, apalagi kalau di masa Mbak Rika dan Vita ini kan di masa pandemi ya, yang mana seluruh kegiatan itu difokuskan daring. Jadi pasti menghadapi tantangan itu juga jadi tantangan tersendiri ya. Nah itu teman-teman juga harus hati-hati ya, harus benar-benar dipikirkan matang-matang gitu sih. Oke, kira-kira di rancangan aktualisasi ada lagi nggak yang tidak perlu dikhawatirkan, atau kadang kan aduh apa ya, udah aku nanti takutnya gimana, sedangkan kita tahu kan rancangan aktualisasi itu jadi pegangan gitu, pegangan kita melaksanakan aktualisasi, padahal ketika kita bikin rancangan itu waktunya sangat
mendesak sekali ya. Nah, betul 3 sekali. minggu, waktunya tuh 3 minggu di awal teman-teman harus menerima pelajaran klasikal, ditambah lagi harus membuat rancangan aktualisasi. Nah itu gimana nih Mbak tipsnya? Oh, iya, Padahal itu harus jadi, wah itu bakal jadi bekal nih sampai nanti di laporan, menentukan sekali nanti kan? Nah itu gimana? Ada nggak nih pengalamannya? Oh ya, mau ngingetin Mbak Rika nih. Mbak Rika nih suka banget ngingetin saya, lu harus peka sama lingkungan. Nah gimana Mbak Rika? Gimana tuh Mbak peka dengan lingkungan? Maksudnya apa?